Persembahan dari Jamu Tetes Bio 7. Oke, kami buka line telepon kami 0811 813 1000. Silakan yang mau telepon, yang mau curhat, silakan ya. Yang mau tanya-tanya tentang keluhan penyakit, keluhan kesehatan, bisa langsung telepon 0811 813 1000. Di sini Dokter Endang yang bertugas akan menjawab semua pertanyaan Anda. Oke, ya. Gimana dokter? Sudah siap buat dicurhatin, Dok? Oh, siap, namanya udah emak ya. Iya, iya, iya. Curhatan banyak. Oke. Macem-macem. Pasien juga banyak ya. Suami. Nah, kalau dokter iya, dokter sendiri curhatnya kemana sih, Dok? Ke atas. Alhamdulillah. Oke, silakan ya buat Anda Bapak Bu ya yang mau curhat dengan Dokter Endang 0811 813 1000. Line teleponnya sudah kami buka ya. 0811 813 1000. Itu adalah nomor yang kami berikan buat Anda yang bisa mendengarkan siaran ini, bisa langsung telepon. Atau yang lagi pada nonton di Facebook, kami ada di Facebook Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau manfaatherbal.id. Silakan, ada kolom komentar, bisa tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan ya. Silakan ya, Facebooknya Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau manfaatherbal.id. Yang mau telepon silakan 0811 813 1000. Oke, kita terima penelpon pertama. Selamat siang, halo. Ibu Ima ya, selamat siang Bu Ima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mau tanya apa Bu Ima? Dokter, Bang, sehat kah? Alhamdulillah sehat. Amin. Sehat, Bu. Ini loh, Bunda ini tangannya kok suka kesemutan kayak kesetrum kerinying gitu, kenapa ya? Asam urat ya Bu Ima ya? Kayak semutan, pokoknya kerinying gitu, nggak enak gitu sebelah ini, yang kiri. Asam urat ya. Berapa Bu angka asam uratnya Bu Ima? Udah dicek belum? Asam uratnya kemarin agak lumayan, Bang. Berapa Bu? Asam uratnya nggak kolesterol yang tinggi sama darah tinggi kemarin dulu itu, Bang. Oh, berapa Bu angkanya Bu? Darah tinggi ini 155, asam uratnya pokoknya tinggi lah, kolesterolnya tinggi. Oke, tinggi ya. Oke. Gimana dokter Ini Anda? belum kontrol lagi, belum dicek lagi. Ibu makannya apa aja? Tuh, ditanya sama dokter Endang, Bu Ima makannya apa aja Bu? Makanan hari-harinya Bu? Makan nih, Ya. cuma lalapan daun singkong aja loh Bu Dokter, nggak makan yang aneh-aneh Bunda ini. Kerupuk Bu, kerupuk. Masa daun singkong aja kolesterol darah tinggi Bu? Kerupuk makan nggak Bu, kerupuk? Kayak kambing aku nek makan nggak makanan apa-apa, lalapan, Kerupuk Bu, sambel dah. ditanya dokter kerupuk makan nggak kerupuk? Kerupuk apa? Enggak. Enggak. Oke. Yang Enggak. digoreng-goreng Bu, yang Makannya digoreng-goreng. tuh Cuma lalapan toh, kalau mau pakai ikan ya ikan bandeng, kalau enggak ya enggak. Oke. Gorengan yang lain Bu. Gorengan, semua makanan lauk-lauk digoreng nggak Bu? Santan? Bandengnya dibakar. Oh bandeng, oh dibakar ya? Gorengan Beli yang tapi, lain? Bang. Oke, gorengan nggak ada yang lain, yang lauk-lauk yang digoreng ada? Kok digoreng orang enggak masak sendiri, Bunda itu jarang masak, Oh jarang beli masak aja. dok, jarang masak bunda ya. Berarti beli. Berarti banyak beli ya, Orang berarti ya. males ini perempuan males, jadi enggak masak, udah tua. Oke deh, oke deh. Jadi banyak beli ya berarti ya Bu ya. Ya ada dengerin di radio ya Bang. Oke, Bu Dokter. Bunda. Oke, Nah, baik semoga ya. sehat. Oke, amin. Yang kedua ini ya. Tak Amin, doain. amin, amin. Oke, makasih Ya Ibu. sudah. Kita jawab ya. Assalamualaikum. Oke, salam. Nah, ini Bunda Ima tadi dokter, kolesterol tinggi, kemudian tadi ada apalagi tadi ya tensi tinggi ya. Tapi makanannya kok sebenarnya lalap-lalapan, katanya nggak ada yang goreng-gorengan, kok bisa gitu dokter? Kelihatannya tadi kita belum nyambung banget sih ke ibu, karena kita Tema, ya? tanya apa jawabnya apa, Ya, kita ya, tanya apa jawabnya apa, jadi belum dapat minimal ada kelengkapan sedikit lah dari Ibu Ima, dan pola makannya seperti apa. Ternyata Ibu Ima kan selalu membeli, bukan masak sendiri. Jadi kita bisa tahu misalnya pasti ada minyaknya, nggak mungkin nggak ada minyaknya di luar. Kemudian
sayurnya apa yang dimakan, apakah sayuran segar kayak tadi apa ada sayuran singkong katanya, daun lalap singkong misalnya, mungkin ada yang lebih baik lagi misalnya seperti wortel, brokoli, sayuran buncis itu sangat menarik lemak atau kolesterol yang ada dalam tubuh kita. Jadi sayuran-sayuran itu karena antioksidannya cukup tinggi, dia membantu untuk mengurangi kolesterol dalam tubuh kita atau asam urat yang ada dalam tubuh kita. Kemudian kita kan kalau beli makanan kita nggak bisa kontrol juga asinnya. Karena kita punya darah tinggi, berarti kita bisa aja yang jualan itu asinnya asin banget. Sehingga kadar garam yang kita makan agak lebih. Kalau kadar garam yang kita makan agak lebih, biasanya akan meningkatkan tensi kita. Jadi tensi kita agak susah turun karena asin itu akan merangsang untuk meningkatkan tekanan yang ada di dalam darah. Mungkin sebaiknya sayurnya yang segar-segar, kemudian asinnya dikurangin, kalau bisa masak sendiri mungkin ya, kalau misalnya sayuran kan lebih gampang gitu, terus gorengan dikurangin, terus kalau bisa juga diimbangi dengan ibu banyak minum, bisa saja ibu kurang minum juga bisa mengganggu, atau ibu jalan banyak itu membantu kita juga untuk supaya pompa jantungnya jauh lebih bagus. Olahraga ya, ya gitu jalan ya. Jadi lah ada olahraganya ya. Tapi katanya tadi Bunda Ima ini pemalas katanya dok, jadi lauk aja beli gitu ya, nggak memasak katanya nih. Rebahan yang seperti tadi. Ya, jadi tadi memang kalau makanan beli di luar ya Bunda ya, memang tadi ya nggak, kata dokter nggak bisa dikontrol, susah, isinya atau apa, kemudian apa cara dia ngolahnya kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya, tapi tadi betul. ya untuk lalapan kayaknya ya bagus sih, ya, tapi ganti mungkin lalapannya ada yang lebih segar, misalnya brokoli gitu ya, ganti ya, wortel gitu ya. Tuh Bunda Ima ya, jadi buncis, coba lalapan yang lain, boleh, buncis ya. Jadi jangan cuma atau seledri yang buat nurunin darah tinggi kan. Seledri ya, silakan ya Bunda Ima ya. Tadi ya ada beberapa jenis sayur ya yang belum pernah Bunda Ima coba nih ya, tadi saran dokter boleh dicoba ya. Jadi nggak hanya mentok di daun singkong ya, daun singkong mulu ya, bosan juga Bunda Ima ya. Oke, silakan ya, tadi boleh dicoba ya. Oke, di Facebook kita ramai sekali siang ini. Kita sapa dulu ya. Ada akun Uswatun Hasana dari Sriwangi, Belitang, Oku Timur. Oke, warga Belitang, Oku Timur ya. Warga Sumsel. Ada akun Sadam Hussein dari Bayung Lincir lagi mendengarkan. Oh ya, kawan-kawan kita dari TM Radio Oki Sumsel. Oke, kawan-kawan dari Sumsel Galo ya, caknya ini ya. Ada akun Uswatun Hasana dari Belitang Oku ya, lagi hadir. Oke, Oku lagi ya. Ada akun Sadam Hussein. Oke ya. Bu Amanda juga lagi nyimak lagi katanya. Oke, terima kasih ya buat Bapak Ibu yang lagi nonton di Facebook. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya Pak Bu ya. Kita akan jawab dalam siaran ini. Yang mau telepon, mau bicara dengan Dokter Endang, silakan boleh langsung telepon 0811 813 1000. Silakan ya. 0811 813 1000. Tadi Bunda Ima mudah-mudahan bisa terjawab ya Bu ya, tadi pertanyaan Ibu ya. Oke, baik. Oh, ada akun Hati Mijari dari Tupro FM, Rengas Dengklok juga lagi mampir di Facebook kita. Terima kasih yang lagi pada mampir ya Bapak Ibu ya. Oke ya, sambil nunggu yang mau nelpon lagi Dok. Ada trending topik apa Dok yang pengen Dokter Endang soroti ini Dok? Yang rame kayaknya emak-emak nih ini nih, Lesti Bilar ya. Wah, ini dokter update banget ini ya. Iya, soalnya emak-emak tuh kalau diomongin jamu bosen. Jadi kita selingin deh. Iya. Selingin dikit ya, gosip. Boleh. Kenapa nih Lesti Bilar? Apa yang terjadi dengan wanita ini? Iya, Lesti Bilar dibanting dan dicekik. KDRT kasusnya KDRT. Ya? Oke, dibanting dan dicekik. Betul. Yang di sini kita turut prihatin dengan situasi seperti ini, bukan pada mereka saja, tetapi bisa saja di antara pendengar kita ada yang seperti itu ya. Hati-hati terhadap suaminya misalnya, atau kita ambil hikmahnya kalau yang punya anak gadis, hati-hati kalau dia mencari pasangan hidup, cari bibit, bebet dan bobot gitu, supaya anak kita, mudah-mudahan anak kita bahagia. Nggak kurang-kurang juga beliau Lesti ini oleh orang tuanya juga dipantau terus sampai dia mau menikah aja masih ditungguin oleh ayahnya untuk supaya dia tetap terjaga ya, tetapi jangan terlalu bucin banget deh. Apa tuh bucin? Butuh cinta. Butuh cinta. Dokter butuh, tahu aja. Oke, ada yang mau nelfon, kita terima dulu ya. Selamat siang, halo. Halo. Ya, udah masuk ini Pak Bu, silakan. Assalamualaikum Bang Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
dengan Pak Rusdi di Pangalambun. Oh, jauh ya Pangkalan Bun. Silakan Pak Rusdi, mau tanya apa nih Pak Rusdi? Ini cuma mau bertanya, kalau orang sakit jantung itu minum kopi nggak bisa kan? Oh, oke, yang sakit jantung minum kopi, apakah bisa atau enggak gitu ya? Sering ngopi Iya Pak itu Rusdi? aja Kang. Ya? Pak Rusdi ngopi? Bapak sendiri sering ngopi Pak? Iya, enggak umpama tetangga saya atau apa itu kalau ada ilmu itu kan kita salurkan gitu. Oke, baik, baik. Oke, itu aja pertanyaannya Pak Rusdi ya. Terima kasih Bang. Oke, kita jawab ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Gimana dok? Ini yang jantungan, boleh ngopi nggak? Kalau jantungan ketemu mantan, nggak apa-apa boleh ngopi. Kalau jantungan ketemu pacar, boleh ngopi. Kalau jantungan ketemu calon mertua, boleh ngopi. Nah, ini Yang masalah kalau nggak sakit boleh jantung. ngopi kalau misalnya punya darah tinggi yang sampai 160 ke atas. Kenapa nggak boleh ngopi? Karena kalau ngopi, kopi itu kan isinya kafein. Kafein itu merangsang pompa jantung menjadi lebih cepat. Kalau pompa jantungnya lebih cepat, otomatis pompanya cepat, tensinya otomatis menjadi naik. Sehingga pembuluh darah kita menjadi tegang. Kalau pembuluh darah kita menjadi tegang, otomatis resiko terjadi perdarahan. Kemudian kalau kita sakit jantungnya yang detak jantungnya juga yang tidak teratur, kalau kita kasih kafein makin tidak teratur. Makin tidak teratur kan makin acak-acakan detak jantungnya, makin berbahaya untuk dia karena dia nggak bisa mengontrol kapan mompa, kapan narik, kapan mompa, kapan narik. Karena ada kafeinnya, terutama kopi-kopi yang asli. Karena kopi yang asli itu biasanya kafeinnya cukup tinggi. Makanya biasanya kalau orang yang punya darah tinggi minum kopi hitam biasanya agak pusing karena otomatis tensinya biasanya meningkat. Sebaiknya sih kalau kopi enggak ya, teh juga ada kafeinnya, teh yang hitam ya, maksudnya teh yang di apa? Bukan dibakar lah, dipanggang. Yang dipanggang itu adalah dia kopi hitam, tapi kafeinnya lebih rendah. Mungkin sebaiknya kalau memang udah cukup tinggi, ada memang jelas sakit jantung, Jangan usah. ngopi ya. Iya. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya. Selamat siang, halo. Halo. Halo, Pak Bu sudah masuk ini nomornya. Dengan Bapak siapa atau Ibu siapa itu? Silakan Pak Bu. Oke. Baik. 0811 813 1000 adalah nomor yang kami buka ya. Buat Bapak Ibu yang mau curhat, mau konsultasi, mau tanya-tanya, silakan ya. 0811 813 1000 itu adalah nomor yang kami buka untuk Anda ya. Silakan ya. Masih tersisa waktu 15 menit lagi. 0811 813 1000 ya. Tadi menjawab pertanyaan dari Pak Rusdi di Pangkalan Bun. Jadi kalau dari Dokter Endang yang sakit jantung sebaiknya tidak ngopi gitu ya dok ya? Ya. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Selamat siang, halo. Halo Pak Bu, sudah masuk ini? Silakan. Halo. Oke, tidak menyaut. Oke, kita kasih yang penelpon berikutnya. Oke, silakan yang mau telepon 0811 813 1000. Silakan ya. Baik di Facebook ini teman-teman lagi pada nangkring, ada akun maaf ya, Abdul Hatimi Jari dari Rengas Dengklok dan akun Mike Ramayana ya dari Radio Ramayana Palu ya juga sudah mampir di Facebook kita. Oke ya. Baik tadi kita tengah menyoroti juga kasusnya KDRT yang dialami oleh ini ya. Oke, kita terima penelpon lagi, Dok. Selamat siang, halo. 1, 3, atau 5 untuk menerima. Oke, tidak bisa tersambung ya. Tadi dokter sempat menyoroti kasus KDRT yang lagi dialami oleh Risti Bilar Rizky ya. Bilar. Ya. Ya. Nah, ini tadi dokter menyoroti bahwa buat adik-adik remaja, anak-anak muda Ya. lebih hati-hati, lebih cermat ya dalam Memilih pasangan hidupnya. Terus biasanya anak muda ini Oke. dia Oh, ada telepon ya. Oke, kita terima sebentar, Dok. Selamat siang, halo. Oke, terputus ya. Oke, gimana, Dok? biasanya anak Dok. muda ini bertemu hanya malam minggu saja sebentar, 2 jam. Minggu besok lagi 2 jam. Minggu besok lagi 2 jam. Terus kemudian
nggak pernah tahu sifat aslinya. Baik, jadi itu ya. Jadi Karena penting ya. apa? Kenapa nggak bisa tahu? Oke, oh ada telepon dok. Kita terima Halo, dulu. Selamat siang, Bung. halo. Halo. Iya. Oke, Halo. Bapak siapa dari mana Pak? Iya. Bapak siapa dari mana ini? Dari Ketapang, Kalimantan Barat. Wah, terima kasih. Oke, silakan Pak. Mau tanya apa nih? Ada dokter Endang nih. Ini saya nih ada keluhan. Nama saya Sukandi ini, Pak Bung Sukandi. Kandi. Ya. Iya, Bung Kandi di Ketapang ya, Ketapang Kota. Saya ada keluhan dikit nih Bang. Nah, jadi saya ini mudah capek itu. Udah capek ya? Iya mudah capek. Kadang-kadang kan capeknya antara sekarang itu kadang-kadang ya 1 bulan biasanya barusan pulih gitu. Usia berapa Pak Kandi? Iya, Usia umurnya berapa Bapak? usianya 50. 50. Aktivitas sehari-hari apa Pak? Ya sopir truk gitu. Oke. Berapa jam Pak kalau biasa nyetir Pak Kandi? Iya tolong solusi jalan keluarnya gimana tuh. Oke. Gimana dok? Ada Udah capek? sakit apa? Ada sakit apa nggak Pak Kandi sebelumnya periksa ke dokter? Darah Pak? tinggi atau yang lain? Iya. Bapak ada sakit penyakit? Oh, sakitin enggak lah sakit, enggak disakit saya. Darah tinggi atau Cuma capeknya kolesterol? kuat. Gula? Enggak ada gejala situ ya. Ada penyakit darah tinggi, kolesterol atau gula Bapak? Kadang-kadang sekali-sekali ya kepala agak pusing gitu. Ya. Gimana dok? Oke baik Pak Kandi, kita coba jawab ya. Silakan didengar di Oke. radio. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Wah ini gampang capek kata Pak Kandi dok. Iya. Usia 58 dan tadi ada pertanyaan dokter nggak tersambung terjawab oleh Pak Kandi tadi Iya. ya. Mungkin Gimana, saya Dok? ngambil kesimpulan secara garis besar aja. Misalnya kita yang tadinya pekerjaan supir truk ini kan bukan setahun 2 tahun. Biasanya Bapak dalam keadaan selalu fit, selalu nyaman, nggak pernah capek. Karena apa? Karena waktu itu memang kondisinya masih dalam keadaan fit. Sekarang usia sudah 58 tahun, wajar kalau kita memang mudah capek. Tetapi kita nggak kepengen kan dalam keadaan yang capek terus. Jadi apa sih solusinya? Mungkin agak diperhatikan untuk minumnya Pak. Minumnya Bapak biasanya kan kalau misalnya supir itu minimal 10 gelas satu hari. Kalau untuk orang biasa 8 gelas. Untuk Bapak karena lebih capai, lebih banyak keringat pasti minimal 10 gelas. Dengan adanya minum yang cukup, biasanya membantu kita untuk tidak terlalu capek. Seperti kayak mesin truk itu kalau bensinnya kurang berarti kan dia panas sama tubuh kita. Jadi usahakan minum 10 gelas. Kemudian makanan sekarang udah mulai memilih. Biasanya kita santap tuh yang gorengan 5 masuk perut, 6 masuk perut. Mungkin sekarang agak dikurangin yang gorengannya. Bapak lebih banyak makan makanan yang tidak digoreng. Kalaupun makan di jalan ya mungkin lebih memilih misalnya lontong atau kue basah sehingga tidak banyak gorengan yang masuk ke dalam tubuh. Karena kalau gorengan banyak ke dalam tubuh biasanya akan kolesterolnya menumpuk sehingga pompa jantungnya itu menjadi agak susah. Dengan agak susah tersebut menjadi berat nafas kita sehingga kita gampang capek. Kemudian yang tadinya mungkin jarang olahraga atau nggak sempat mungkin usahain Bapak karena oksigen kita kan paru-paru kita kan lebih kecil, kemudian lebih tidak sekuat yang dulu. Mungkin kita coba disuplai oksigen, ditambahin oksigen pada pagi hari bangun tidur subuh kita jalan, mondar-mandir itu menolong membersihkan paru-paru yang ada di dalam tubuh kita agar keluar supaya lega nafasnya. Mungkin itu bisa membantu. Kemudian sayur dan buahnya diusahakan yang banyak supaya kita lebih fit. Pasti jauh lebih fit yang tadi saya bilang misalnya Bapak lakukan itu insya Allah jauh lebih nyaman di tubuh kita. Oke. Jangan lupa minum madu dan jamu tetesnya. Dia 7 ya Pak ya. Ini adalah jamu yang bagus ya buat kesehatannya. Baik, apakah ada penelpon lagi? Oke, kita terima penelpon berikutnya. Selamat siang, halo. Halo. Membersihkan paru-paru yang ada di dalam. Iya, Bapak siapa dari mana nih Pak?
Oh, enggak. Ya, silakan Pak, udah masuk ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Agak kencengan Pak suaranya. Bapak siapa dari mana ini? Saya Pak asli dari Bandung, cuma di Balikpapan, Pak. Oh, di Balikpapan, ya. Mau tanya apa Ya. Pak? Sering sakit kepala, Pak. Apa itu? Sering sakit kepala tiap hari ya Pak? Iya. Umur berapa Pak? Sering sakit kepala, Pak. Iya, usia berapa Pak? Oh, usia 40, Pak. 40. Setiap hari kegiatannya apa Bapak? Jualan es, Pak. Jualan es ya, panas ya Pak ya? Sering kena panas ya Bapak? Iya, kena panas, Pak. Sakit kepala, Pak. Oke, sakit kepala ya. Oke, gimana dok? Ya. Keluhannya apa tadi? Oke, sakit kepala, sering sakit kepala katanya Bapak. Iya. Oke. Udah dicek-cek belum Bapak tensinya dan yang lainnya? Udah cek tensi belum Bapak? Udah cek tensi belum? Ya, sering sakit kepala, Pak. Ya. Oke. Oke, Ya. nanti kita jawab ya Jual Bapak ya. es, Pak. Tiap hari jualannya es, Pak. Ya. Oke, baik. Oke, Ya, Pak, itu ya. aja ya Pak ya. Nanti kita jawab ya Bapak ya. Iya, Pak. Oke, silakan didengar di radio. Ini kita mau kasih Bio 7-nya buat melintas dulu sebentar. Nih, Bio 7 nih, mau melintas. Pensi. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir. Ada Bio 7. Bio 7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio 7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio 7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Oke, baik ya, tadi kita sudah terima satu penelpon ya, katanya sering sakit kepala tadi Bapak ya. Keluarnya sakit kepala dok tadi, aktivitas sehari-hari jualan es nih. Ya. Gimana nih dok? Apa ini yang terjadi nih dok? Kalau keseharian Bapak jualan es kan bukan menjadi dasarnya dia menjadi sakit kepala. Ya. Seperti kita biasa siaran, oh aku sakit kepala karena siaran, rasanya bukan. Berarti ada pola-pola hidup yang Bapak biasanya lakukan ini berubah. Misalnya Bapak biasanya tidur cepat, jam 8 udah tidur, Bapak nggak bisa tidur, tidurnya sampai malam, sampai jam 12 malam, itu juga mempengaruhi. Kemudian kita kebangun terlalu malam, nggak bisa tidur lagi, itu juga membuat kita menjadi sakit kepala karena kita kurang istirahat. Atau kebutuhan es yang Bapak jual, tapi saya rasa itu udah biasa. Kalau kebutuhan es yang Bapak jual dicari pas nggak ada, itu hal yang biasa yang Bapak biasa menghadapinya dengan biasa. Kemudian biasanya ada konflik yang ada di dalam rumah, biasanya itu yang membuat kita sakit kepala. Harusnya tidak sakit kepala, tiba-tiba sakit kepala. Karena sakit kepalanya dibuat oleh kita yang sedang berhubungan dengan anak, atau berhubungan dengan istri, atau berhubungan dengan orang tua. Itu biasanya kepala kita ikut sakit. Karena apa? Memikirkan bagaimana pemecahan masalah yang baik. Atau masalah dengan tetangga bisa saja. Atau kita dalam keadaan yang tidak disadari kita ada sakit sebetulnya. Sakit kita misalnya buang air besarnya susah, kemudian kita mau makan gak nafsu makan, kurang makan, itu juga membuat kita sakit kepala karena konsumsi makannya nggak bisa masuk ke dalam. Nah, ada beberapa poin memang harusnya saya tanya, tapi karena tadi tidak tersambung, jadi ya itu rabaan saya. Jadi perbaikin apa-apa yang biasa lakukan Bapak dengan nyaman, misalnya waktu jualan teh nggak pernah sakit kepala, itu kembaliin lagi polanya.
Oh, aku biasanya bangun jam segini. Oh, biasanya tidur jam segini. Oh, biasanya saya mencari barang jam segini. Atau kehidupan saya biasanya seperti ini. Coba kembalikan seperti itu sehingga Bapak menjadi nyaman lagi. Jangan lupa juga konsumsi jamu tetes, Pak, supaya kita lebih fit, lebih nggak ada sakit kepalanya karena ada zat-zat di situ, ada kulit manggis, kemudian ada bawang putih, kemudian ada temulawak yang bikin pegel kita, badan juga menjadi enak, kemudian sakit kepala kita juga menjadi lebih tenang karena ada semacam vitamin yang bisa masuk ke dalam tubuh. Oke, itu tadi ya buat Bapak ya. Jadi ini adalah penting ya buat pemerintah. Mungkin karena juga aktivitasnya jualan, es keliling, panas dari cahaya matahari mungkin kepanasan kali Dok ya. Bisa juga nih bikin sakit kepala Dok. Kalau kan aku bilang, kalau dia yang biasa jualan es biasa. biasanya hal yang biasa buat dia. Kecuali dia berjualan, pasti bermasalah. Tapi kalau dia udah biasa, rasanya bukan masalah seperti itu. Berarti ya. dia udah bisa menghadapi itu, udah hal yang biasa. Yang nggak biasa adalah konflik. Oke, jangan-jangan ada lagi masalah dengan istri di rumah gitu misalnya Dok ya? Atau Ya dengan macam-macam anak-anak ya mungkin, bisa yang saja. lain-lain. Namanya kita dalam keluarga kadang-kadang yang tadinya nggak perlu sakit kepala tiba-tiba jadi sakit kepala. Atau teman-teman sesama jual es bisa aja. Jangan ya, persaingan ya, yang banyak ya, banyak yang dipikirin ya Pak ya. Oke, baik, kita lihat dulu di Facebook kita. Ini lagi pada kumpul ya Bapak Ibu ya. Ada akun Kesuma Triansa, ini udah lama banget ya nggak mampir ke Facebook kita. Ini kata Kesuma katanya ancaman 15 tahun penjara itu katanya yang aniaya istri Dok katanya. Ya. Sampai lelaki sebagai lelaki harus bisa tahan emosi, apalagi sampai menganiaya istri. Iya. Janganlah ya, istrilah katanya yang kelak akan menemani suami saat sudah renta. Wanita itu hanya butuh dipeluk, pasti diem katanya. Oh, iya. kok tahu sih? Iya, Oh, iya. salah. Kata Kesuma katanya sebagai lelaki saya sudah tidak setuju dengan tindakan artis itu katanya. Betul, Pak. Mantau juga nih ya. Iya, yang penting ini ya. kita bukan artisnya akhirnya. Adalah bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari terhadap istri, kemudian terhadap anak, terhadap keluarga lah. Keluarga, Bagaimana kita Ya. terhadap keluarga menjadi menahan emosi, menahan semuanya agar kita bisa ditemani seumur hidup. Kalau Istri begitu tadi ya. nggak cinta tuh, Pak. Kalau main pukul Main gitu ya. pukul. Tapi Kalau ada yang cinta menarik, nggak mungkin. Ini ada menarik tadi pernyataan Bung Kesuma tadi. Kalau istri itu nggak perlu ini, cuman butuh dipeluk tuh diem. Emang bisa gitu ya Dok? Iya, aku kalau dipeluk diem aja. Bareng nggak butuh duit. Minta nambah, oh salah. Bareng nggak butuh duit dong. Oke, baik ya Bapak Ibu ya, sesi curhat hari ini bareng jamu tetes Bio 7 ya. Jangan lupa jadikan jamu tetes Bio 7 sebagai jamu harian Anda ya. Bisa dibeli di radio-radio tempat Anda mendengarkan siaran ini. Silakan ya buat Anda yang tengah mencari jamu tetes Bio 7, kami bacakan radio-radionya. Buat Anda yang ada di daerah Gelombang, silakan dengan Gelombang Radio, Swadesi dan Kroninya juga menyediakan jamu tetes Bio 7. Ada lagi Radio Saka di Ogan Ilir, ada Radio K2FM di Tuban dan Radio Sri Tanjung, juga ada Radio Serasi di Bojonegoro. Kemudian Bio 7 juga tersedia di Radio Ramayana, ada lagi Radio Bayung Lincir ya, juga menyediakan Bio 7, disusul Radio mana nih ya? Oh, Pagar Alam juga menyediakan Bio 7, dan ada Radio Albam di Lubuk Linggau juga menyediakan jamu tetes ini. Disusul Radio Abi FM di Durian Daun, Radio Lunggi di Sambas, Radio Sis FM di Cirebon, Radio Uncak Kapuas, Radio Divasi di Pontianak, dan ada Radio Mandala dan Idola FM, juga ada Radio Matan, Radio RBP, juga ada Radio Galasika FM di menyimak ya merilis siaran ini. Kemudian ada Radio Matan di Ketapang dan Radio Maharaja juga menyediakan jamu tetes Bio 7. Mudah-mudahan sesi curhat hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda terkait dengan kesehatan. Jangan lupa minum jamu tetes Bio 7 karena Bio 7 Menyehatkan, menguatkan, melindungi.